dan bersatu memajukan perekonomian Indonesia. Nanti kita akan dengarkan, tentunya kita harapkan arahan yang semakin tegas buat kita melangkah ke depan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti acara Sarasehan Ekonomi bersama Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini di Menara Mandiri. Semoga semua ini manfaat buat kita semua dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pembukaan Sarasehan Ekonomi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Menteri Kepala Badan yang hadir, Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISAI. Ketua Dewan Komisioner OJK, Saudara Mahendra Siregar, terima kasih kehadirannya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ketua Komisi 11 DPR RI. Para perwakilan dari ISAI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, INDEF, para guru besar ekonomi dari universitas-universitas yang berkenan hadir, para pelaku perbankan, para direktur utama Himbara, para ketua asosiasi ekonomi dan usaha, antara lain Ketua Umum Apindo, Kadin, HIPMI, ini banyak singkatan-singkatan ya. AEI, PAI, APII, HKTI, saya hafal HKTI, AAJI, AAUI, AParindo, ASIPindo, CSIS, Perbanas Asuransi, Serikat Pekerja, Serikat Tani, dan lain sebagainya. Tolong nanti staf lebih rinci ya supaya jelas. Rekan-rekan pers, media, tamu undangan yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini di Aula Bank Mandiri dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih di awal bulan Syawal, saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang hadir, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya sekali lagi ingin di sini atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi
semua lembaga yang telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini adalah hasil kerja keras, dan ini hasil kerja keras daripada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga TNI. Untuk itu sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada instansi-instansi tersebut. Kementerian Perhubungan, orang libur, dia terus mengawaki pusat-pusat yang penting. Menara bandara tidak boleh berhenti, tidak boleh libur, ya. Air traffic control kalau salah itu musibah yang besar. Para polisi yang sering dicaci maki, sering disalah-salahkan, padahal mereka diterik siang matahari tanpa kita sadar, mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas. Jadi ini saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik tidak pernah diucapkan terima kasih dan tidak pernah diingat. Kalau orang buat salah tidak pernah dilupakan, ya. Yang salah diingat-ingat terus. Yang baik nggak mau dikomentari. Nah, jadi saudara-saudara, terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih Dirut Mandiri. Dirut Mandiri yang baru atau yang lama ya? Oh tetap. Yang lama diperbarui gitu. Ya. Jadi saya berpegang kepada filosofi, ya, the right man on the right place, the right man and the right woman on the right place. Jangan the right man aja, ya kan? Jadi kalau ada yang baik, ada yang handal, seperti pilot pesawat, ya kan? Kita nggak perlu tanya pilotnya itu agamanya apa, asalnya dari mana, ya kan? Nggak perlu orang tuanya siapa. Dia bisa bawa penerbangan dengan baik. Keselamatan ratusan orang di tangan dia. Ya, untuk apa diganti? Jadi kalau saya dituduh, wah ini ya kan, pakai orang-orang lama, ya kan, nggak ada. Saya hanya pakai orang yang mampu untuk bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa dan negara. Kalau dia mampu dan dia mau, kita harus manfaatkan. Jadi berada dalam posisi bekerja untuk pemerintah itu pengorbanan sebenarnya, pengorbanan. Ya. Itu sebagai ucapan terima kasih saya minta acara ini diselenggarakan. Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita masuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam
memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa, kan saya tidak. Suku Anda siapa, suku Anda apa, agamamu Anda, tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Terus terang aja. Jadi saya pikir oke, begitu saya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, saya kumpulkan tim kecil dan kita mulai bekerja. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit, ya. Karena media ingin bukti seketika. Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi, dalam menjalankan suatu proyek, tidak bisa seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan, mencari awak. Mencari orang untuk melaksanakan rencana itu. Rencana terbaik, gagasan terbaik. Tanpa awak yang bisa melaksanakan, tidak akan berhasil. Sesudah itu, baru mulai. Dan sesudah pelaksanaan baru kita lihat hasil. Ini adalah fenomena hidup. Nggak bisa kita tanam pohon, kita minta buahnya turun lusa. Tidak mungkin. Ini melawan hukum alam. Kita cari benih yang bagus, kita cari tanah yang cocok, kita harus ada sumber air, kita harus ada cuaca yang baik, kita tanam, kita rawat, baru hasilnya mungkin 5 tahun, 6 tahun. Ya kan? Pohon kelapa sawit yang sekarang menjadi apa itu? Bisa dikatakan miracle crop. Saya kemana-mana semua nanya, semua minta kelapa sawit dari Indonesia, kelapa sawit dari Indonesia. Kelapa sawit itu 5 tahun baru produktif. Iya kan? 5 tahun, 6 tahun. Jadi dibutuhkan perencanaan
pemilihan personalia, pelaksanaan yang benar, dan keteguhan, ketabahan, dan kesabaran. Jadi saudara-saudara, waktu kita ambil alih pemerintahan, kita bekerja keras karena kita persiapannya sudah baik, dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Dan bagi kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa. Dan kita sebarkan, saudara bisa buka di situ. Di situ jelas dan gamblang dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan. Kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar kerakyatan dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial. Ini yang mendasari pemerintah kita. Dan pelaksanaannya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita ya azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, itu pembukaan, dan sekarang saya ingin mengundang beberapa tokoh dalam pengelolaan ekonomi kita untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang apa adanya, yang real, the real situation. Mereka akan paparkan, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan,
ada sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah. Keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih, saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit
kurang lancar. Ya, ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Begitu ini semua perizinan kita hilangkan, lancar itu arus ke produsen, produksi langsung naik, saudara. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif, saatnya sudah ada evidence, ya saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri, karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Saudara-saudara, waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat, iya kan? Kenapa terlalu banyak perantara? Kenapa terlalu banyak middleman? Hak apa mereka tuh mengutip uang rakyat untuk rakyat? Jadi saya bilang hilangkan itu semua. Ada yang datang ke saya, Pak, ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Oh ya? Hati-hati loh Pak. 29 distributor itu punya konstituen. Oh ya? Saya bilang. Ada berapa petani di Indonesia? Saya tanya Menteri Pertanian, Pak, hampir 30 juta Pak. Oke. Keluarga mereka 4. 29.000 lawan 120 juta, menang siapa? Oh, lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu. Ya, kita terbuka. Tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak, kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat, ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter, ya kan? Ada yang hitam, ya tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu, saya juga sedih loh. Menteri Keuangan, banyak yang belum dapat mobil dinas. Mereka kerja 6 bulan ini, kerja bakti. Tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair. Ya, apa diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Baik, itu saja. Saya sekarang persilakan mulai dari Menko Perekonomian ya. Terima kasih. Maaf, Faruk. Langsung Pak ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih,
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK, para pelaku